Halo Cecil, Halo Kak, selamat sore. sore. Oke, Hmm, Aku boleh off cam nggak? Soalnya aku lagi pakai laptop. nggak apa-apa, santai aja. Terima kasih Kak. Oke, eh, oh iya, drive yang kakak send linknya itu bisa dibuka kan? Bisa Kak? Isinya ada apa aja? Ada soal-soal gitu. Ada soal fisika, matematika, sama pengetahuan kuantitatif, tapi kuantitatifnya baru yang himpunan. Iya, oke, mantap. Sebentar ya. Oke, Kak. Oh ya, ini kakak record nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak. Ya, nanti kakak record, terus kakak upload ke YouTube kakak nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak. Oke. Tapi kakak karena di sini wifi-nya agak bermasalah, jadi kakak uploadnya mungkin seminggu sekali ya. Tapi seminggu sekali udah berapa video tuh? Si Weni satu, tiga jam. Kamu 3 jam. Yang lain 6 jam. Nah, tak bisa nggak ya? Nyicil lah ya. Saya wifi di sini agak bermasalah nih. Jadi ini kakak kalau pakai wifi di sini tuh nggak bisa pakai Zoom-nya. Ini pakai pakai data sendiri. Oh, emang Kakak di mana tempatnya? Di Bandung, di Dago, walaupun di tengah kota sih. Oh, ya sinyalnya kali ya di sana kurang bagus. Heeh. Tapi kalau wifi-nya sih kayak ini karena wifi-nya kan asli di atas tuh. Terus di bawah pakai penguat sinyal. Terus di dalam kamar penguat sinyal Hmm. lagi. Jadi udah ada berapa penguat sinyal. Jadi kayaknya nggak nyampe kali ya. Oh, iya sih bisa jadi Kak. Soalnya udah dicoba, Cecil. Belum Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau dicoba duluan juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, aku pengen ngeprint dulu sih Kak, biar nanti ngerjainnya di printan gitu. Oh, ya nggak apa-apa sih. Lebih enak juga ya kayak gitu. Oke, ya kalau kalau saya lihat soal UTBK satu yang paling beda ya. Jadi nggak tahu lagi nanti dua-dua tipenya gimana. Iya Itu. sih. Ya kita, oh kakak belum share screen sebentar ya. Kita bahas materi dulu. Jadi materi himpunan itu, sebentar ya. Ini udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Jadi materi himpunan itu sebenarnya materi SMP. Cuman variasinya aja sih sebenarnya banyak ya. Jadi bisa dibuat ke soal-soal yang entah gimana anehnya, tapi yang penting nalarnya jalan aja sih, kita pahami soalnya dan bisa dinalarkan saja. Jadi kata himpunan itu maknanya apa sih, Cecil? Himpunan berkumpul kali ya Kak. Betul, kumpulan gitu ya. Kumpulan apa yang kita bahas kali ini? Kira-kira kumpulan apa? Angka.
Boleh. Selain angka? Jenis, Mm-mm. jenis kayak benda mungkin. Betul. Jadi lebih tepatnya, lebih secara universalnya kumpulan data ya. Jadi data kan bisa berupa angka, huruf, apapun yang penting semua hal itu ya data gitu. Jadi untuk menyatakan himpunan, jadi kan tadi definisinya himpunan itu kan kumpulan data. Jadi misalkan dalam satu kelas itu misalkan ada 100 orang. Nah, 100 itu kan disebut sebagai himpunan. Ke 100 orang itu disebut sebagai satu himpunan kan. Di mana datanya ya data pertama orang si anu anu anu. Untuk menyatakan himpunan itu bisa ditulis dalam banyak hal. Salah satunya pernyataan atau cara menyatakan himpunan itu pertama bisa melalui diagram Venn. Ini yang paling terkenal. Gitu. Diagram Venn itu ya simpelnya kita gambar satu lingkaran, di dalam lingkaran ini datanya, gitu aja. Kita namakan himpunan P. Nah, P ini menyatakan himpunan apa? Misalkan P itu menyatakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti di dalam lingkaran ini isinya ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Sesimpel itu saja. Jadi himpunan itu cuma mengumpulkan suatu data. Nah, datanya apa ya terserah gitu. Apa data apapun bisa dijadikan data. Apapun bisa dijadikan data gitu. Nah, untuk menyatakan himpunan salah satunya itu adalah dengan diagram Venn. Gitu. Contoh lain misalkan A misalkan suatu himpunan A, namanya himpunan A. Himpunan A ini menyatakan anak-anak kalau mau detail lagi di kelas berapa misalkan 12 IPA A misalkan. Lebih detail lagi sekolah SMA Jaya Abadi misalkan. Yang menyukai mata pelajaran fisika misalkan. Nah, ini kan detail banget nih. Nah, ini di kategori himpunannya gitu. Himpunannya apa? Himpunannya adalah anak-anak di kelas 12 IPA A, sekolah anu yang menyukai mata fisika. Jadi isinya apa? Isinya nama orang kan. Misalkan Cecil. Terus misalkan ada siapa? Andi misalkan. Nama Indo banget ya, Budi. Misalkan Sinta misalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah himpunan. Jadi himpunan itu yaitu kumpulan dari data-data gitu. Jadi kumpulan data-data yang dikumpulkan. Kumpulan data-data gitu. Ya, kumpulan data-data yang akan diapakan Kak, terserah mau diapakan, diolah. Biasanya data itu diolah. Lebih detailnya diolah di statistika. Tapi diagram Venn itu secara kulit-kulitnya saja. Jadi kalau belajar statistika, belajar peluang nggak jauh-jauh dari ada kata-kata himpunan. Karena basicnya di situ. Makanya kelas 7 semester 1 kalau nggak salah, kelas 7 SMP ya. Pas naik SMP kalau nggak salah belajarnya pertama tentang operasi aritmatika dulu, baru langsung ke diagram Venn, ke himpunan. Gitu. Karena di basic banget di situ. Nah, selain diagram Venn, untuk menyatakan himpunan, itu ada lagi dengan notasi matematika. Notasi matematika yang biasa penulisannya pakai kurung kurawal. Contohnya, misalkan kita punya himpunan P yang tadi, P tapi bilangan, sama ya, bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, untuk menyatakan himpunan ini, untuk membuat himpunan ini dalam notasi matematika, itu tulisnya seperti ini. Jadi P itu adalah himpunan di mana dalamnya itu misalkan ada X, kurung kurawal X, X-nya di mana, X kurang dari 10 untuk X bilangan ganjil. Pernah lihat ini kan, Cecil? Nah, itu notasi himpunan. Jadi kalau ketemu penulisan seperti ini, itu penulisan notasi matematika. Tapi untuk apa? Apa yang dinyatakan? Menyatakan suatu himpunan. Himpunan di mana himpunan isinya adalah X, isi dari himpunannya adalah X, di mana X itu nilainya kurang dari 10, dan X itu bilangan ganjil. Jadi isinya adalah X. X-nya kurang dari 10, dan X-nya bilangan ganjil. Berarti kita tahu nih, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti isi dari himpunan itu adalah si 1,
3, 5, 7, 9. Kalau ini dinyatakan dalam diagram Venn gitu. Ya lebih gampang dipahami pakai diagram Venn gitu. Tapi ada juga yang menuliskan himpunan dengan notasi matematika. Ya karena kan ini materi matematika juga sebenarnya kan gitu. Sampai sini paham, Sisil? Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Itu yang katanya penulisan notasi himpunan matematika, kenapa X-nya, itu kan X yang di depan ada 2 tuh Kak, terus dipisahin pakai garis panjang gitu. Itu kenapa harus dibikin ada 2 gitu ya Kak? Kan maknanya bukannya sama-sama aja, itu X yang kurang dari 10. Oke. Atau Jadi gini, kenapa perlu dibuat suatu ini lagi? Kenapa nggak langsung X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil? Sebenarnya sama sih. Sebenarnya sama. Cuman ini penulisan yang resmi dan baku biasanya. Lebih orang bisa apa? Karena gini, kalau Kak tulis P isinya Y, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil. Ini kan nggak nyambung ya. Katanya itu di dalam P adalah Y. Tapi Y nggak ada syarat, malah ada syarat untuk X. Berarti ini kan kelihatan kalau ini bukan himpunan atau himpunan nggak ada syarat untuk Y. Ini salah. Nah kalau ini kita nggak tahu, belum tentu isinya adalah X gitu. Belum tentu isinya adalah X. Bisa aja isinya adalah Y, Z, apa kayak gitu yang lain selain X. Gitu. Karena ini contoh lebih nyatanya seperti ini. Jadi di dalam himpunan bukan hanya, tapi kebanyakan sejenis ya. Tapi himpunan tidak semuanya punya satu jenis biasanya. Tapi kebanyakan himpunan itu sejenis. Tapi himpunan bisa aja berlainan jenis biasanya. Lebih tepatnya sejenis sih. Kakak belum ketemu ada soal yang kalau di diagram Venn itu ada angka 1, 2, 3, terus ada nama orang lagi, Andi, misalkan. Budi, ini nggak boleh ya. Makanya lebih tepatnya ditulis yang gini. Ini kurang ya, kurang. Tapi ada yang menuliskan seperti itu juga. Lebih tepatnya yang ini. Kenapa? Karena hapus. Karena di sini udah dijelasin kalau di dalam P itu adalah X. Terus dikasih pembatas, di belakangnya itu adalah syarat untuk si X. Jadi X itu apa sih? Ya, X kan bisa berapapun, X itu bisa apapun. Nah, di belakangnya tulis syaratnya. Oh, X itu kurang dari 10, dan X-nya bilangan ganjil, seperti itu. Tapi kalau yang di sini, ditulis juga nggak masalah. Tapi asumsinya adalah, ya dalamnya adalah si X ini sendiri. Nggak ada yang lain lagi. Gitu. Pak, bisa dipahami, Cecil? bisa Kak? Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak sih Kak, itu aja. Oke, nah sekarang yang paling banyak macamnya itu adalah di diagram Venn ini sebenarnya. Nah di diagram Venn ini himpunan tuh punya pernyataan himpunan bukan cuma satu. Jadi bisa ya namanya kumpulan data, data bukan cuma satu jenis kan. Bisa data berupa angka, nama orang, nama kesukaan, apa kayak gitu, jenis olahraga, apapun itu yang punya kategorinya itu bisa dibuat dalam himpunan. Nah himpunan itu misalkan kakak punya 2 himpunan. Kalau misal kita tulis himpunan secara umum, ya kayak gini kan, misalkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai angka dulu ya supaya gampang. Yang B, ada himpunan B juga, himpunan yang lain, isinya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama kan? Yang sama itu adalah si 4, 5, 6 ini. Nah, jadi untuk membuat ke diagram Venn, pastilah kita membuat suatu hal yang beririsan. Irisan namanya. Irisan artinya mengandung hal yang sama. Jadi irisannya di sini adalah 456 dan 456 di sini kan. Di A punya 456, di B juga punya 456. Dua-duanya punya hal yang sama yaitu 456. Kalau kita buat ke dalam diagram Venn, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini itu arsirannya atau irisannya sama ya. Irisan, lebih tepatnya irisannya 456. Jadi kita nggak perlu tulis kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6. Ini 7, 8, 9. Ini bukan yang nggak boleh, boleh. Tapi biasanya kalau ada 2 himpunan yang mau kita jadikan hubungan, yang ada hubungannya itu biasa disempitkan seperti ini. Nah, yang sama itu kita namakan sebagai irisan.
irisan dari dua himpunan. Jadi dua himpunan itu punya hal yang sama. Tulis namanya ini himpunan A, ini himpunan B. Gitu. Nah, untuk notasinya, untuk notasi penulisannya itu, ini irisan ini bisa ditulis sebagai A, iris B. Iris itu kayak huruf U tapi ke bawah dibalik. Itu irisan. Terus kalau ada dua himpunan juga ada istilahnya gabungan. Kalau gabungan itu ya semuanya, namanya juga gabungan ya. Gabungan itu adalah semuanya. Jadi kalau dari himpunan A dan himpunan B, gabungannya apa? Gabungannya ya semua itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kakak pakai warna merah, ini menyatakan irisan. Nah, kalau kita gambar lagi satu lagi, himpunan yang sama, A, B, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini semua itu kita namakan sebagai gabungan. Notasinya adalah A gabung B. Dibaca tetap gabung ya, tapi penulisannya kayak U gitu. Tapi U-nya lebih lengkung lagi seperti itu. Itu notasi matematikanya. Ini basicnya sebenarnya. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, jadi untuk mencari irisan dari dari dua buah himpunan itu simpelnya kayak gini kan. Jadi kalau kita analogikan sebagai luas daerah arsiran misalkan. Jadi misalkan ada lingkaran di sini, terus ada lingkaran lagi. Ini bayanginnya sebagai lingkaran, jangan himpunan. Bayanginnya ada lingkaran, satu lingkaran atau kertas yang dipotong bentuk lingkaran, ada 2 biji. Kita letakkan satu, terus kita letakkan lagi satu. Jadi kan di sini ketimpa kan, bagian tengahnya kan ketimpa. Ibaratnya ada dua ini misalkan luasnya A. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya ada dua luas A. Yang satu di bawah, satu di atas. Gitu kan? Ada 2 lapis di situ. Nah, untuk mencari si A asli ini, luas A ini, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil luas si ini dulu. Kita jangan luas A lah, kasih nama luas C ya. Yang ini himpunan A tadi ya, ini B. Itu yang A, yang B kakak pakai warna hitam. Nah, sebenarnya untuk mencari luas si C itu, kita ambil luas si A total ini semua, yang warna biru ini, kita ambil itu luas untuk mencari luas C ya. Berarti luas dari A ditambah luas si B, berarti luas A itu yang lingkaran yang kiri, terus luas B itu luas lingkaran yang kanan yang udah ditimpa. Nah, kita kan cuma mau cari luas C yang satu kan, kita kurangin lagi luas C supaya dapat luas C satu doang. Gitu. Jadi untuk mencari atau dalam himpunan itu cara menuliskannya adalah seperti jadi NA iris B, NA iris B itu adalah NA itu adalah jumlah ya. Ini adalah jumlah anggota. Ini kakak lupa. Jadi sebentar ya, sedikit lebih cepat. Jadi ini di sini ya. Jadi kalau tadi P himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, nama himpunannya ya 6 himpunan P. Nah, jumlah anggota himpunannya itu dinotasikan sebagai NP. Nah, gitu. Jumlah anggota himpunannya dituliskan atau dinotasikan sebagai NP, di mana NP-nya pasti 5. Karena ada 5 anggota di situ. Kalau di sini NA-nya adalah 4. Karena ada 4 anggota himpunan di dalam himpunan itu. Seperti itu. Nah, jadi di sini NA iris B adalah berapa banyak anggota di irisannya. Gitu. Banyak anggota A iris B itu sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota si B. Sebentar, kakak salah kayaknya ini. NA gabung B, A gabung B berarti semuanya. Semuanya itu adalah NA ditambah NB dikurang NA iris B. Ini baru betul. Jadi untuk mencari luas lingkaran seluruhnya atau luas lingkaran, kakak salah, mohon maaf dari awal. Jadi untuk mencari luas ini semua, nah berarti kita ambil luas lingkaran yang A dulu, LA, untuk mencari luas AB gabungan ya. Jadi ambil luas A ditambah luas B. Nah luas A itu tambah luas B itu kan ini ketimpa 2 kali. Kurangin lagi 1 kali, LC namanya. Ini namanya C. Baru dapat luas semuanya gitu. Itu analoginya. Nah, kalau dalam himpunan dia tulisnya seperti ini.
Jadi NA gabung B, A gabung B itu yang semuanya ini. Nah, untuk mencari NA jumlah anggota itu semua, ambil anggota A, luas A, ditambah jumlah anggota di B, luas B. Nah, kalau luas A tambah luas B, di tengah-tengah itu kan ketimpa 2 kali. Kita butuhkan cuma 1 kali. Kurangin lagi yang di tengah itu. Kurangin LC. Nah, tengah-tengah itu tadi apa sih? A iris B. Seperti itu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Kalau misalkan pengen nyari contohnya kayak AN dan B doang, ini tinggal kayak dibolak-balik gitu nggak sih Kak? Kayak jadi pakai aljabar gitu. Ya, betul. Jadi ini bukan rumus sebenarnya. Jadi itu cuman memudahkan aja sih sebenarnya gitu, untuk memudahkan perhitungan aja. Jadi hitung-hitungan di PK tuh sama sekali kakak bilang nggak ada rumus sebenarnya. Jadi perlu nalarnya aja gitu. Jadi kalau mau jawab soal ini nggak usah pakai rumus, langsung mikir aja. Misal kakak kasih contoh ya. Jadi itu misalkan ini himpunan orang yang suka matematika misalkan. Kalau yang ini orang yang suka akuntansi misalkan. Nah, yang suka matematika dan akuntansi, ini contoh ya, itu yang suka dua-duanya nih. Orang yang suka matematika dan akuntansi, dia suka dua-duanya. Misalkan ada 100 orang. Gitu. Jadi, kalau kakak bilang nih, di sini ada 400, di sini ada 500. Coba Cecil cari. Yang suka matematika semuanya ada berapa orang? Yang suka matematikanya aja Kak. Semua. Oke. Semua matematika aja kan, tapi Kak Ya. nggak semua akuntansinya. Pokoknya kalau kakak nanya yang suka matematika, itu artinya mau dia suka akuntansi, mau dia suka yang lain, pokoknya dia juga suka matematika. Oh, Nah, itu berapa orang? bentar ya Kak, aku ambil pulpen dulu. Boleh, nggak apa-apa. Eh, 300 bukan sih Kak? Berapa? Salah ya? Eh, bentar Kak. 500 nggak sih Kak? Betul, 500. Nah, kalau sekarang katanya suka matematika saja. Nah, ini berapa orang? Suka matematika aja. Matematika aja berarti itu ada 300 ya Kak? Yo, ini kakak Bentar, bentar. arsir beda warna ya. Ini 400, yang ini 100, yang ini 500. Jadi kalau kita gambar diagram Venn untuk matematika kan kayak gini. Ya kan? Nah, matematikanya berapa di sini? 500 juga Kak? Iya, betul. Nah, ini dalam notasi diagram Venn. Nah, kalau untuk akuntansinya ini kalau kita pisah ya gitu. Kalau ini untuk akuntansinya gimana? Berapa? 400 bukan Kak? Ini 500, ini 100. Berapa? Bentar Kak. Hmm. 700 ya Kak? Kok bisa 700? 500 tambah 100 kan? Betul nggak? Oh iya, benar-benar benar-benar. Jadi 600. Itu yang kalau secara keseluruhan. Jadi di dalam isi di dalam matematika ini pokoknya dalamnya ada orang yang suka matematika. Nggak peduli ini orang suka suka sama akuntansi juga, suka suka olahraga juga, nggak peduli. Yang penting semua di dalam ini suka matematika semuanya. Sama dengan yang di sini. Semuanya suka akuntansi.
Nah, sekarang kakak nanya nih, yang suka matematika saja, itu ada berapa orang? Suka MTK aja, Kak, Mm-mm. tanpa akuntansi. Iya, betul. Berapa orang? 300 nggak sih, Kak? Kan dikurang 100. Betul. Jadi ambil 400 dikurang 100 jadinya 300. Nah, kalau dalam diagram Venn ya gambarnya yang warna merah itu yang tadi kakak kasih jadi kayak gini. Nah, itu yang matematika saja yang 400. Nah, kalau akuntansi saja itu berapa? 400. Iya, betul. Jadi ambil 500 dikurang 100 jadi 400 gitu. Untuk di diagram Venn ini gambarnya yang seperti ini ya. Nah, gitu. Itu yang 500. Seperti itu. Sampai sini paham, Sisil? Paham, Kak. Oke, jadi ini perlu nggak? Nggak perlu, sama sekali nggak perlu gitu. Jadi itu nanti ada di soal cerita biasanya. Jadi untuk menghitung ini logika aja, nggak usah pakai rumus. Ini untuk mempercantik aja nih, supaya matematikanya komplit gitu. Oh, berarti kalau misalkan kayak gini, tinggal pakai logik aja. Kalau misalkan ditanyanya itu yang suka matematika, nggak ada sajanya, berarti ya pengen dia yang matematika dan akuntansi juga digabungin aja gitu, Kak. Betul. Terus kalau dia matematika saja, baru dia dikurangin sama yang suka akuntansi juga. Iya, betul. Kalau matematika saja gitu, harus dikurangin. Terus kalau ditanya yang di tengahnya, Kak, gimana tuh? Nah, kalau ini kakak contoh kasih soal. Eh, soalnya kalau nggak salah ada di bawah deh. Yang suka kayak ini. Kita langsung aja ya, nggak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Oke, jadi total itu ada 49 siswa. Dalam satu ini berarti total himpunan ya, atau namanya himpunan semesta. Jadi total himpunan yang ada di situ 49 siswa ya kalau soal nomor 8 ini. Diperoleh data bahwa 34-nya suka futsal. Catat dulu. Kita belum tahu nih dari ke-34 orang ini berapa orang yang suka gambar yang lain lagi. Kita nggak tahu nih. Gitu. Itu yang kita cari nanti. Terus 28-nya suka basket. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah 28 ini semuanya suka basket atau ada yang juga ada selingkuh gitu. Ada suka yang lain lagi, nggak tahu lagi. Kita nggak tahu. Pokoknya kita cuma tahu kalau 28 orang itu suka basket, intinya itu. Terus kita juga tahu 6 siswa tidak suka dua-duanya. Tidak suka dua-duanya berarti nggak masuk ke himpunan kan? Nggak masuk ke himpunan futsal dan nggak masuk ke himpunan basket. Tapi masih di himpunan 49 siswa ini. Gitu. Nah, dia nanya, banyak siswa yang gemar keduanya. Itu yang tadi saya nanya. Kalau nyari tengah-tengah itu gimana, Kak? Gitu. Nyari yang kedua-duanya gimana, Kak? Kita biasanya pakai aljabar, sedikit aljabar saja. Gitu. Jadi, tetap kita gambarin diagram Venn-nya dulu. Jadi di sini total ada berapa himpunan sih? Ada dua sebenarnya, yaitu orang yang suka futsal, siswa gemar futsal, dan siswa yang gemar basket. Jadi ada dua saja sebenarnya himpunannya. Kita gambarin dulu, karena kita udah tahu nih, karena di soal juga ditanya, ada orang yang gemar keduanya, berarti gambar untuk himpunannya seperti ini, atau pasti nama ilustrasi untuk diagram Venn-nya seperti ini. Karena ada suka dua-duanya di tengah kan, berarti ada irisannya di tengah. Kita misalkan di sini futsal, kita misalkan di sini basket. Nah, seperti itu. Oke, pertama caranya adalah karena ini yang mau kita cari, kita misalkan dulu ini X, nggak tahu. Kita misalkan aja X. X itu yang kita cari sekarang ya. X itu yang gemar keduanya, ini X. Nah, yang suka futsal itu ada 34. Berarti yang semua ini itu ada 34 orang. Gitu. Yang suka futsal semuanya ada 34 orang. Nah, di dalam futsal itu ada juga yang selingkuh, suka juga sama basket, yaitu sebesar X ini. Yang tadi kita tuliskan, kita misalkan. Jadi kakak nanya sama Cecil, yang suka futsal saja ada berapa orang? Yang suka futsal aja ada, bentar, Kak, saya kurangin dulu. 25 bukan, Kak? Kenapa 25? Kan yang gemar keduanya itu kan tadi saya hitung ada 9. Terus kalau misalkan yang suka futsal aja 34 dikurang 9, jadi 25.
Kenapa saya sih langsung dapat kalau banyak siswa yang gemar keduanya 9? Kenapa? Tadi 49-nya itu aku kurangin dulu sama yang nggak gemar keduanya. Terus kan yang nggak gemar keduanya itu ada 6. Jadi Mm-mm. hasilnya itu kan 33. Terus yang futsal sama basket aku tambahin, abis itu aku kurangin sama 33, dapetnya 9. 33 atau 43? Bentar, Kak. 3. Bentar. Ya salah, Kak. Salah ngitung. 5 kurang 3. 4, 8, 12, 5, 6, 2, 5, 12, 9. Kok jadi banyak ya? Ayo. Jadi kalau cara yang tadi, misalkan kita ambil contoh lagi yang lain ya sebelum masuk ke sini. Misalkan ini matematika, ini akuntansi. Yang suka keduanya ada 100 orang. Nah, kalau balik soalnya, yang suka matematika, mau dia di dalam itu ada suka akuntansi, ada suka yang lain lagi, nggak peduli. Yang penting semua yang ada suka matematikanya, misalkan ada 500 orang. Jadi yang suka matematika saja itu berapa orang, Cecil? 400. 400. Berarti yang ini semua kan gopek ya, 500. Berarti sisanya ini ya 500 kurang 100 kan? Nah, ini yang suka matematika saja, murni banget, nggak selingkuh. Nah, ya kalau yang ini gimana? Tadi yang suka futsal semuanya ini, itu kan 34. Yang suka basket, yang ada suka basketnya X orang. Berarti yang suka futsal berapa orang? Futsal Yang saja. 34 kurang X, tapi X Iya, belum diketahui. nggak apa-apa, karena itu yang kita cari kan? Oh, Nah, gitu. Kalau untuk basket gimana? Basket totalnya tadi yang suka basket semuanya itu ada 28. Berarti yang ya. basket saja berapa? 28 dikurang X. Iya, betul. Nah, total orang di luar tadi ada 6 ya. Kalau di luar ada 6, berarti di dalam himpunan ini totalnya ada 43 kan? Berarti 34 dikurang X, yang ini ditambahkan dengan X yang tengah ini, ditambah lagi dengan 28 kurang X ini yang di ujung, itu totalnya harus 43. Gitu. Jadi ini kan habis ya, min X ditambah X jadi habis. 34 ditambah 28 itu jadi 62, dikurang X sama dengan 43. Kalau kedua ruas kita tambahkan X, ini tambah X, ini juga tambah X. Jadi min X tambah X kan habis. Jadi 62 sama dengan 43 ditambah X. Ini kita kurang 43, atau kalau Cecil udah biasa pindah-pindah ya nggak apa-apa, pindah aja. Ini habis. Ini kalau dikurang 43 jadi 62 kurang 43 berapa? 19 ya. Nah, X 19. X itu apa tadi? X itu kita misalkan apa tadi? Yang gemar keduanya. Ya udah berarti itu jawabannya. Itu yang kita cari. Berarti ada 19 orang yang satu suka futsal, satu lagi suka basket. Itu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, mantap. Itu kalau yang mau dicari tengah-tengahnya. Uh, Coba kita lanjut materi tadi. Kayaknya materi himpunan sampai sini aja. Nanti kalau ada yang lain, itu mungkin tipe soalnya. Jadi untuk materi himpunan sebatas ini saja. Yang pertama harus Pak. Oh, ada lagi satu yaitu himpunan bagian. Ya, ini satu lagi. Ada istilah kalau kita belajar himpunan, ada istilahnya himpunan bagian. Ini simple, tapi untuk menghitungnya, kalau kakak ngajar anak SMP dulu, kakak nggak bisa ngajarin pakai kombinasi. Nggak mungkin kakak ngajarin 3C5 ya, dan mereka nggak ngerti. Anak SMP, mereka ngertinya ya at least dihafal lah gitu. Hafalnya hafal segitiga Pascal. Jadi mereka biasa hafalnya segitiga. Segitiga Pascal juga polanya pola kombinasi tadi. Karena kan udah belajar apa namanya? Binomial Newton ya. Nah, jadi koefisien binomial itu semuanya 0C sekian, 1C sekian, 2C sekian gitu. Nah, itu segitiga Pascal. 111, 121, 1331, 1461,
1, 5, 10, 10, 5, 1. Cecil tahu polanya kan? Tahu, Kak. Oke, nah itu segitiga Pascal. Nanti lanjut 7, 21, 35, 35, 21, 71. Nah, apa hubungan himpunan bagian dengan segitiga Pascal? Dan apa hubungannya dengan kombinasi yang katakan gitu? Hubungannya adalah, ya nanti kita lihat. Harus dulu paham apa itu himpunan bagian. Cecil tahu nggak himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian berarti suatu data yang udah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, bukan sih, Kak? Atau Ya, ya betul. Tapi kalau dalam matematika itu data yang udah dibagi, tapi cara pembagiannya itu ada seberapa banyak gitu. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam misalkan kakak punya himpunan A ada 5 data. Misalkan data 1, 2, 3, 4, 5. Data berupa angka lah gitu. Nah, kalau kakak nanya berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A ini yang punya 2 anggota. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya dari 5 anggota ini, kita mau buat menjadi 2 anggota. Sama kayak kaidah pencerahan, kan? Jadi dari 5 data ini, kita mau buat jadi 2 data. Dari 5 ini, kita mau ngambil 2. Jadi bisa aja kita ngambil, kan bisa aja, Kak, ngambil data 1 dengan 2, kan? Oh iya, kita ngambil 1, 2, 1 anggota himpunan. Gitu kan? Satu himpunan bagian. Kita nggak bisa aja ngambil 1 dengan 3. Oh, ada himpunan bagian lagi yang kedua. Ada bisa kita ngambil 1 dengan 4. Bisa kita ngambil 1 dengan 5. Bisa nggak kita ngambil 1 dengan 1? bisa nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena kan satunya cuma 1 doang. Iya, Kalau ya betul, betul seperti itu. Karena ingat lagi, kalau sifat-sifat di permutasi itu memperhatikan urutan, ada urutan. Kalau di kombinasi tidak ada urutan, jadi random, tidak ada urutannya, tidak ada urutan. Maksudnya apa, Kak? Kan kita mau ngambil 2 anggota. Kalau kita ngambil 1, terus kita ngambil 2, urutannya 1, 2. Terus kalau kita ngambil lagi, kita ngambil pertama itu 2. Terus kita ngambil 1. Sama aja kan? Dalamnya yang penting anggotanya 1 dengan 2. Jadi kalau kita tulis ini 2 hal yang sama. Dianggap 1. Nah, kalau seperti ini, biasa kita pakai apa? Kombinasi. Urutannya berbeda pun, kita pertama ngambil 1, terus ngambil 2. Oke, tulisnya 1, 2. Terus kita ngambil lagi, ngambil 2 dulu, baru ngambil 1, baru ngambil satunya. Kan sama kan? Dalamnya tuh sama. Nah, karena sama itu kita pakai kombinasi, tidak ada urutan karena maknanya sama. Kita hanya fokus pada di dalam himpunan bagian itu anggotanya apa aja. 1 dan 2 gitu. Jadi kalau kita mau ngambil 2 berarti 2C5 atau 5C2 ya. Kakak biasa suka menyebutnya mengambil 2 dari 5. Cara hitungnya gimana? Cecil masih ingat nggak? seingat aku kalau nggak salah itu n n faktorial per c per c terus per k dikali per k faktorial dikali n dikurang k faktorial. Ya, betul. 5 faktorial per 2 faktorial per 3 faktorial. Jadi ini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 3 faktorial. Habis 2 jadi 10. Jadi nanti kalau kita ngambil nih satu-satu, kan capek ya hitung satu-satu ya. Kan hitung satu-satu ya memang masih 10, oke lah nanti kita hitung. Tapi kalau mau dibentuk misalkan ada 100 anggota di sini, kita mau mengambil 5. Kita mau ngambil 5 dijadikan satu himpunan. Ambil 5 lagi satu himpunan. Itu kan banyak banget. Makanya kita pakai kaidah pencacahan. Gitu. Itulah yang namanya himpunan bagian, simpel aja. Nah, terus Kak, apa hubungannya dengan si segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu sebenarnya pola dari si kombinasi ini. Coba deh, misalkan ada 4, jadi himpunan A ada, misalkan ada 4 anggota. Nah, kalau kita mau cari kita mau mencari banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota misalkan. Berarti kan 2C4 kan? 2C4. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 4 dikali 2 kali 2. 4 kali 3 kali 2 faktorial
per 2 faktor. 2 dikali 2 faktor. Habis-habis 2 jadi 6 kan? Nah, terus 3C4. Kalau misalkan dia mau nanya, banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Berarti kita ngambil 3 susun satu himpunan. Kita ngambil 3 lagi susun satu himpunan. Berarti mengambil 3 dari 4 kan? Jadi 4 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Salah nggak? 1 faktorial ya, 1 faktorial. Jadinya 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial habis jadi 4. Gitu. Jadi kalau misalkan banyaknya anggota himpunan yang terdiri dari satu anggota, berarti 1C4. Jadi 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Ini sama ya. Jadi 4 juga. Kalau ditanya, banyaknya himpunan bagian yang terbentuk kalau yang di dalamnya itu 0 anggota, 0C4. Berarti 4 faktorial per 4 faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial berapa, Cecil? 1 bukan, Kak? 1, betul. Jadi ini 1 kan. Terus kalau misalkan kita mau nyusun 4 anggota, ya berarti cuma satu cara kan? Kalau kita mau nyusun himpunan bagian, tapi himpunan itu cuma 4 anggota, ya nggak bisa. Satu cara doang, yaitu sendiri, himpunan itu sendiri kan. Kalau mau dihitungkan bisa 4C4. Jadi 4 faktorial per 4 faktorial, 0 faktorial lagi, sama 1. Kalau dilihat kita susun ya, kalau 4C0, 1. 4C1, 4. 4C2, 6. 4C3, 4. 4C4, 1. Itu yang mana sih kalau di diagram, kalau di segitiga Pascal yang ini kan? 1, 4, 6, 4, 1. Gitu. Ini buat apa sih? Ini khusus untuk anak SMP yang memang belum belajar kombinasi. Nah, jadi kalau di SMP dulu kakak ngajarnya pakai segitiga Pascal. Gitu. Cara lihatnya gimana, Kak? Cara lihatnya adalah lihat ada berapa himpunan ada berapa anggota di himpunannya. Tadi kan kita ngambil 4 anggota nih. 4 anggota berarti ini 0 anggota, ini untuk 1 anggota, ini untuk 2 anggota, ini untuk 3 anggota, ini untuk 4 anggota. Gitu. Akan diambil berapa anggota? Kalau ditanya 2 anggota, ini untuk 0 anggota himpunan, 0 anggota himpunan, kakak tulis AH ya. Ini untuk 1 anggota himpunan, ini untuk 2 anggota himpunan, ini untuk 3, ini untuk 4. Coba cocok dengan tadi yang kita hitung. Misalkan pertama kalian jadi apa? Dari 4 itu akan dibentuk himpunan bagian yang punya 2 anggota. 2 anggota berarti yang 6 ini kan. Ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Berarti ada 6 cara untuk himpunan bagian yang bisa kita susun. Ini cara anak SMP. Tapi karena saya sih udah SMA, udah mau UTBK juga, pakailah yang kaidah pencacahan ini aja. Supaya lebih gampang kan? Oh, kalau himpunannya ada 5, akan dibentuk himpunan bagian yang punya 2 anggota. Berarti 5C2 udah selesai. Gak usah mikirin segitiga Pascal lagi. Itu cara anak SMP. Sampai sini paham, Cecil? Berarti kalau misalkan yang di depannya itu kan tadi yang 4 anggota itu, yang 4C1, 4C3 gitu kan, 4 yang di depan itu berarti jumlahnya itu ya, Kak. Terus yang di belakangnya itu yang ditanyanya atau yang dimintanya itu, Kak. Iya, yang belakang itu himpunan bagian yang berapa anggotanya gitu. Jadi dari total itu akan disusun lagi, tapi berapa banyak gitu. Bisa? Oke, paham, mantap. Kayaknya itu aja ya, himpunan bagian. Paling soal cerita yang kayak tadi, soal cerita. Diagram Venn itu. Tinggal latihan soal aja ya. Oh iya, Kak. Ya, Aku mau, kalau misalkan yang apa tuh? Oh ya nih, tadi kan aku sempat buka juga yang nomor 1 itu ada komplement gitu, itu maksudnya gimana? Komplement itu di luar, gampang sih sebenarnya. Jadi kita sambil latihan soal aja ya, karena soal 1 kan drilling konsep juga. Kan belum soal sebenarnya nih. Jadi gini, kalau yang A dulu. Jadi A itu tentukan anggota himpunan P. P itu ada apa aja sih, Cecil? P ada 1, 2, 3, 4, 9. 4, 6, 9. Iya, betul. Udah bisa lah ya. Kalau Ki? Ki ada 5, 4, 7, 5, 4, 6, 7, 9. Iya, ada 4, 5, 6, 7, 9. Kalau P komplement itu artinya di luar P. Nah, P kan ini kan. Tadi kita tahu kalau P kan ini.
Nah, di luar dari P itu, di luar P ada apa aja, Cecil? 7,5 ya? Iya, 5, 7, 8, udah gitu aja. Gitu. Kalau key komplement berarti di luar key. Key kan ini. Nah, di luar key apa? 1, 2, 3, 8. Iya, sudah gitu aja. Paham? Paham, Kak? Oke, sekarang yang E, P gabung Q. P gabung Q berarti yang ini semua nih. Nah, itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Iya, betul. Kalau P iris Q, 4, 6, 9. betul, 4, 6, 9. Kalau P gabung Q, P gabung Q tadi kan yang ini dari dalam. Komplemennya di luar itu apa? 8. 8. Kalau yang H, P iris Q, P iris Q tadi ini tengah ini. Di luar itu komplemennya apa? 1, 2, 3, 5, 7, 8. Iya. Sekarang yang I, P kurang Q, tahu nggak, Cecil? P kurang Q itu kalau nggak salah berarti yang depannya doang ya, Kak? Atau yang belakangnya? P kurang Q secara logikanya seperti ini. Kita punya himpunan P. Himpunan P yang ini kan. Hmm. Nah, kita mau kurangkan itu dengan Q. Q yang ini. Hapus itu semua. Sisanya apa? Oh, itu sisa P doang. Iya, jadi apa? 1, 2, 3. Iya, ini yang kita namakan sebagai, kalau di soal cerita tadi, matematika saja. Ada kata-kata sajanya gitu. Yang nggak selingkuh. Nah, gitu. Kalau yang Q kurang P, 7 sama 5. iya, 5 dengan 7. Kalau P kurang Q, komplement. P kurang Q komplement. Berarti, ntar dulu, Kak. Hmm. Kurang Q kan berarti P aja. Berarti kalau yang selain P itu 7, 5, 8. 5, 7, 8. Yakin? P kurang Q tadi yang ini aja kan? P kurang Q kan ini, 1, 2, 3. Oh iya, berarti ada iya 4, 4, 6, 9-nya. Ya, betul. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau Q kurang P, komplement. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Iya, betul. Sudah, gitu aja. Paham, Cecil? Paham, Kak? Oke, itu yang kalau ada angkanya. Nah, kalau soal UTBK nggak ada angkanya, tapi arsirannya biasa. Ya, coba lagi yang agak aneh ya, agak aneh. Tapi yang udah ada 3 himpunan. Tapi 3 himpunan susunannya nggak seperti ini. Kalau dilihat di soal UTBK tuh ada yang kayak gini juga. Nah, gitu. Terus ada lagi, kalau di soal kakak tuh ada lagi yang, kan nanti kita lihat lagi di soal berikutnya ya. Tadi pokoknya 3 himpunan itu susunnya tidak selalu seperti ini. Tidak selalu. Ada berapa banyak variasi soal gitu. Tinggal kita latihan saja gitu. Oke, yang A dulu. Kita lihat-lihat dulu deh. Kakak nanya dulu. Kalau himpunan P itu ada apa aja? Himpunan P itu ada A, B, C, K, I, D. Ya, betul. D, I, K gitu. Kalau himpunan eh, Ki, gampang lah ya kalau ini ya. Iya. E, Mm-mm. F, D, E, F, D, D, I, K. Nah, oke, gitulah ya. Kalau yang R, G, C, H, J, G, D, G, ya. D. Sekarang kakak nanya, kalau P, iris Ki, P, I, Rizky. K, I, K, I, D. mm-mm, betul. Kalau P, iris R, P, iris R itu C, D ya, Kak? ya betul, CD. Kalau Ki, iris R, D, D, G. D dengan G, betul. D dengan G. Sekarang yang A, P, iris Ki, iris R, diiris semuanya. D ya? Iya, betul. Nah, kalau yang B sekarang, kalau ada dalam kurung, buat dulu yang dalam kurung gitu kan. Nah, P iris Ki yang mana tadi? K, I, D. Nah, kita harus coba sementara ya. Nah, KID ini kita gabung dengan R. Kita gabung dengan ini semua. Jadinya apa? K, I, D, C, H, C, H, J, D. Iya, C, H, J, G. Udah gitu gampang kan? Yang C, kalau P, dalam kurung dulu. Ki iris R yang mana? D, G. Ya, yang ini ya. Nah, kita coba sementara arsir. Kita mau gabung dengan P. P yang ini semua nih.
Gabungannya jadi apa? A, B, C, D, I, K. G-nya masuk nggak? G-nya masuk. Kan ada Ya, berarti G, D, I, K gitu ya. Nah, yang D sekarang. Kalau ada dalam kurung dulu. Berarti Ki gabung R. Ki gabung R yang mana? Ki gabung R. Q gabung R. Mm-mm. Itu yang D, G. Nah, gabung atau iris? Oh iya. Oh iya. Ah, mm-mm. Eh, E, F, G, D, I, K, G, J, G, J, H, C. Oke, berarti yang ini ya. Sebentar kakak buletin dulu. Yang ini, gitu kakak arsir semuanya ini. Nah, itu. Nah, itu, tapi udah itu komplement dulu. Jadi di luar itu kan, di luar itu apa jadinya? A, B, L, M, N, R. Nah, L, M, N. R itu nama himpunan, bukan anggotanya. Oh iya. Oh, enggak. A, Nah, B, L, M, N. ya, berarti A, B, L, M, N gitu ya. Terus yang itu, yang tadi itu, yang komplement itu, yang warna merah itu, kita iris dengan P. Kita iris dengan P, yang sama dengan P. Berarti apa tuh? Gimana Kak? Maaf Kak, boleh diulang tadi. Nah, yang tadi yang warna merah itu yang warna merah kekaling-kaling itu yang Ki gabung R komplement. Terus kita kita iris lagi dengan P. Iris artinya yang sama. Apa yang sama dengan P yang warna merah itu? Yang sama dengan P. Mm-mm. Eh, A, B ya Kak? Ya udah, berarti A, B. Gitu. Paham sampai sini, Cecil? Oh, Oke, sekarang lanjut yang E. P kurang Q. P kurang Q berarti gimana? yang P aja. Berarti Hmm. A. Gimana? P kurang Q berarti P aja kan Kak? Berarti anggotanya apa aja? A, B, C. Ya, betul. Yang ini ya. Nah, kakak arsir dulu. Nah, itu P kurang Q. Terus kita iris dengan R komplement. R komplement. R dulu kan ini. Di luar Ya, R itu, berarti yang, pokoknya di luar itulah ya. Nah, di luar R. Nah, iriskan dengan di luar R itu, apa yang sama? iris dengan yang di luar R yang sama itu A, B dong Kak? Ya, betul. Berarti AB nih. Gitu. Dah, gitu kan? Yang F sekarang. Coba F dengan G. Coba Sosial buat sendiri deh. Kakak tunggu ya. Ya. Mm-mm. Yang F itu jawabannya KI. Yang G itu jawabannya
Hmm, yang dia agak nggak yakin sih, Kak. Nggak apa-apa. Jawaban kamu apa? Bentar, Kak. Aku cek ulang dulu. Oke. Berarti kalau misalkan yang G itu yang selain D doang nggak sih, Kak? Selain D doang. Iya, kayaknya sih gitu. Oke. Selain D berarti ada nah. Oke, oke. Kita cek. Yang F dulu. Eh, Kalau F berarti cari dulu yang ini kan? Cari yang Q kurang R komplement. Q kurang R berarti yang mana? Anggotanya apa aja, Cecil? AB ABKI. Q atau P? Oh iya ya. C CD GH CD GJH FE LMN. Ah, itu udah komplement belum? Yang selain P kan, Kak? Yang selain P aja kan? Q kurang R. Berarti yang Q doang kan? Q Q kurang R. Berarti yang E, F, I, K kan? kok EFG, Kak? Bentar, Kan? Kak, saya mikir. Nah, P kurang R. Q kurang R bukan P. Yang F, kita bahas yang F. Oh, oh, aku kira yang G. F dulu ya. Nah, Q kurang R berarti E, F, I, K. Paham di situ? Paham, Kak. Berarti kakak arsir dulu yang ini. Nah, itu terus kita, ini kapus arsirannya. Terus kita iris, oh sorry, belum komplement. Dia mau komplement. Komplement berarti yang ini dengan yang LM dan N ya, yang warna merah fokus di situ. Nah, itu komplement. Q kurang R komplement. Terus kita iris lagi dengan P. Berarti apa tuh? P yang ini kan? Iya. Nah, yang warna merah itu yang ada di P apa aja? AB, KI. No, KI kan nggak terasir warna merah. Oh iya, AB, Ah, AB, CD, CD, G, H, J, N, LM. no, yang kita kan mau irisannya dengan P kan? Oh iya, yang di P aja berarti ya, Kak? Ah, ah. Ya, Oh, apa berarti aja? Berarti apa aja? ABC. D-nya masuk gak sih, Kak? D-nya terasir nggak warna merah? Terakhir. Nah, ya berarti D-nya masuk nggak? Masuk ABC. Gitu. A, B, C, D gitu. Paham? Paham, paham, Kak. Oke, sekarang yang G. Coba. Nggak apa-apa, masih ada banyak soal di bawah. Santai. Yang G. P kurang R komplement dulu. P kurang R berarti yang mana? P kurang R itu berarti yang ABKI. Betul. A, B, K, I. Kakak arsir dulu di sini. Nah, komplementnya di luar itu. Nah, di luar itu berarti yang ini, terus yang ini kan? Yang ini juga. Hapus warna birunya. Nah, warna merah itu yang P kurang R komplement. Sampai sini paham dulu, Cecil? Paham, paham, Kak. Oke, nah sekarang P iris Q iris R itu apa? Paling gampang tuh. G.
D. Nah, dia mau komplement, berarti di luar D. Di luar D, arsir aja warna ini warna lainnya. Di luar D berarti ini semua kan? Ini semua, ini semua, ini semua, ini semua. Pokoknya yang enggak D lah. Yang terarsir warna merah dan biru, coba lihat apa? Itu loh jawabannya. Karena dia iris kan? Berarti yang selain D itu ya, Kak? Enggak. Kalau AB kan nggak ada warna merahnya. Nggak boleh kan? Oh, jadi yang ada warna merahnya aja. Warna merah dan warna biru. Oh, Terarsir 2 kali gitu. oh berarti yang oh iya iya berarti yang A B D dia nggak masuk. AB AB apa tadi? A B sama D. ABD. Kalau KI masuk nggak? Ini enggak. Berarti apa aja yang nggak masuk? A B D A B D I K. ABDIK itu yang nggak masuk. Yang masuk berarti selain itu kan? Nah, Iya. jadi kita bisa tulis selain capek juga nulis ya banyak ya. ABDIK gitu. Sampai sini paham Cecil? Paham Kak untuk yang D. Tapi yang F aku masih agak bingung. Yang F Iya, masih agak bingung gitu. nggak apa-apa kita ulangin ya. Nah, kalau ada dalam kurung dulu kan, berarti yang dalam kurung itu kan Ki min R. Ki Iya. min R. Ki in R. Berarti ini Ki kan? Iya. Nah, R itu yang ini. Hapus semua yang R. Berarti Ki min R apa aja? Kim Kimin R. Mm-mm. Berarti yang Kimin R ya Kak? Yang Ki Uh-uh. berarti. Ki Berarti min H. Ki saja berarti apa? E F I K. EFIK betul. Kita arsir yang itu ya. Jadi EFIK. Kita hapus ini. Nah, EFIK itu yang Ki min R, arsir. Nah, tapi dia nggak mau Ki min R, dia mau Ki min R komplement. Berarti di luar yang kita arsir warna biru ini. Berarti kita pakai warna merah aja ya, arsirannya yang ini. N, L, M juga masuk. Kita hapus warna birunya, karena itu nggak ada arsirannya. Jadi yang kakak arsir warna merah, itu yang Ki min R komplement. Sampai sini paham? Paham, Kak? Nah, baru dia mau apain? Dia mau iris dengan si P. Ya udah, yang P kan yang ini nih. Iya. Mana ya? Nah, berarti kalau di warna merah itu arsir dengan yang P yang warna biru, kakak arsir lagi. Mana yang kena 2 kali arsirannya? Yang A B C D. Ya udah, gitu aja. Sudah paham? Tapi yang yang A B C itu kalau masuk ya Kak, kan dia nggak beririsan sama Gimana? yang A B itu A B C kenapa masuk Kak? Karena kan teriris 2 kali. Karena kan dia nanya ini, dia mau apa? Iris kan? Iris berarti cari yang sama. Jadi yang P itu yang warna biru, yang Ki min R komplement ini yang warna merah kan? Nah, kalau irisan berarti cari yang dua-duanya, ada biru dan ada merah juga. Atau antara hasil 2 kali gitu. Oke, paham? Paham ya? Oke. BTW kita udah 1 jam. Mau lanjut atau latihannya mau sendiri? Latihannya sendiri aja Kak. Tapi Oke. boleh dibahas gak Kak? Gimana? Kan aku latihannya sendiri, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya boleh dibahas gak? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Kalau mau dibahas pertemuan berikutnya juga boleh. Tapi tetap masuk hitungan ya, maksudnya ya, kalau mau dibahas. Oke? Jadi karena kan waktunya kehabis buat bahas soal. Tapi nggak apa-apa sih. Kan paling ditanyakan beberapa yang nggak bisa doang kan. Tapi kalau mau bahas semua juga nggak apa-apa. Tapi nanti waktunya jadi apa sih? Keburu habis buat latihan soal. Nggak apa-apa. Kalau gimana? KJ-nya dikasih gak Kak? KJ. Kunci Kalau KJ nggak ada sih. Kakak nggak pernah nggak pernah buat kunci jawaban. jawaban. Kalau ragu ditanyain aja, nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke, berarti latihan soal sendiri Kak ya. Nanti kalau Ya. ada kendala di next meeting. Kalau kalau apa ya? Kalau murid kakak yang lainnya itu kalau dia
fisika baru 2 jam. Karena kayak gini nih, karena dia nggak sempet kan, jadi dia 2 jam sekaligus gitu. Jadi 2 jam sekaligus satu materi, terus next meeting 2 jam baru materi lain lagi gitu. Kalau nggak ada waktu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau 1 jam kayak sesil juga nggak apa-apa. Ya, next pertemuan 2 jam deh, Kak. Boleh nggak? Soalnya Gimana? kalau next pertemuan, kan aku kan udah pakai 10 jam, ngambil yang untuk next pertemuannya diambil 2 jam aja. Gini, sebenarnya paket-paket itu nggak usah dimikirin paketnya gitu. Terserah kamu mau berapa jam gitu. Mau 11 jam, mau 12 jam, terserah kamu. Tergantung pertemuannya gitu. Nggak usah ambil paket. Itu paket-paket karena di Super Prof dia muncul sendiri gitu. Dia karena si Super Prof itu kalau dia ngambil 10 jam sekaligus bayar cash itu ada potongan gitu. Kalau kakak nggak, karena sesuai dengan kemauan kalian gitu. Jangan terikat lah, harus 10 jam, jangan deh. Terserah kalian, cukupnya gimana aja. Oh, ya udah nanti next pertemuannya berarti 2 jam ya Kak, biar ngabisin sekalian materi. Boleh, atau tergantung materi, kalau misalkan habisnya 1,5 jam, ya 1,5 jam aja gitu ya. Oke. Gitu. Kalau untuk ini, coba buat sendiri. Kalau mau dibahas next meeting, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu, ini hari apa sih? Hari Rabu, Jumat. Jadi kita ketemu hari Senin, pukul 3 sore ya. Oh iya, nanti next meetingnya kakak siapin soal aritmetika sosial ya. Yang untung, rugi, ada bunga, persen, diskon gitu-gitu ya. Nanti kita bahas itu. Oke. Oke, see you, Makasih Kak. Cecil. Sama-sama. Aku izin live ya Kak. Boleh, silakan.